Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib, bapak ibu-ibu sedherek-sedherek yang mugi-mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita panjataken puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga dangu menika kita tasih saged beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan bermajelis taklim yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia dengan ajaran-ajaran beliau. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam pertemuan kali ini kita meneruskan yaitu belajar adab berdoa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita ketahui bahwa doa di dalam agama kita menempati kedudukan yang sangat tinggi, ibadah yang sangat mulia. Oleh karena itu kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengetahui bagaimana adab dalam berdoa, bagaimana berdoa yang benar, bagaimana adab yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita telah ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat senang ketika didoai oleh para hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga telah menganjurkan kepada kita semuanya untuk banyak berdoa kepada Allah. Bahkan secara khusus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian, Tuhan kalian telah berkata, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permohonan kalian. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar bersama-sama adab-adab berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dicontohkan oleh beliau. Yang pertama, di antara adab berdoa adalah hendaknya seseorang yang berdoa kepada Allah memperbaiki tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya,
dalam asma wa sifatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku akan ijabahi, aku akan kabulkan doa orang yang berdoa, ya, permohonan seorang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaknya dia memenuhi perintah-perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka mendapatkan jalan yang lurus. Dalam ayat menika nunjukaken bilih syarat seseorang diterima doaipun oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka memenuhi perintah-perintah Allah, menjalankan syariat-syariat Allah, dan mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua, di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya mengikhlaskan niat murni hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Keranten kita menika tidaklah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan lurus. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka itu diperintah oleh Allah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama hanya untuk Allah dengan lurus. Apalagi telah kita ketahui bahwa ibadah merupakan, berdoa merupakan ibadah, ya. Berdoa merupakan ibadah, dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Yang pertama yaitu mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan semua ibadah, ya. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhlas dan mutabaah, ya. Maka karena doa merupakan ibadah, maka syaratnya, ya, yang paling utama adalah, yang pertama adalah ikhlas di dalam berdoa hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab yang berikutnya, yang nomor 3, jadi kita mengulangi yang kemarin, ya. Wa ayyas'alallaha ta'ala bi asma'ihil husna. Dan hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan asmaul husna, dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Semua nama-nama Allah, ya, itu bisa kita jadikan untuk wasilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat 180, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan milik Allah lah seluruh asmaul husna, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menggunakan asmaul husna. Ya, ayat ini sangat jelas, ya, memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asmaul husna.
sebagaimana kemarin telah kita contohkan, ya, dan telah banyak Allah dan Rasulullah SAW mengajarkan doa-doa kepada kita itu dimulai dengan Asmaul Husna. Seperti yang kita contohkan kemarin, itu doa yang kita baca, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, disebut di awal doa ini yaitu dua nama Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita memohon kepada Allah menggunakan dua nama tersebut pasti akan diijabahi, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang senantiasa mengurusi semua makhluknya. Dan juga kita sering menyebutkan Ya Rabb, ya, Rabbi ghufirli. Rabb ini merupakan Asmaul Husna, nama Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak kita baca saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbi ghufirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina wal mu'minina wal mu'minat. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Ar-Rabbu, ya. Sebagaimana juga nama-nama yang lainnya. Tapi kita lanjutkan. Yang keempat, ya, di antara adab-adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu hendaknya kita memulai doa-doa tersebut dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sanjungan-sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berdoa, ya. Ini sebagaimana telah kita sebutkan kemarin, dicontohkan dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, di dalam surat ini terdapat doa yang sangat besar, doa yang sangat mulia, yang sangat penting, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Maka sebelum doa itu dicontohkan, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar sebelum kita berdoa kita memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Maliki yaumiddin, ya. Terus setelah itu pengakuan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru kemudian kita memohon kepada Allah dengan sebuah doa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Oleh karena itu hendaknya kita, ya, sebelum berdoa kita melakukan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berdoa. Suatu ketika diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ini dari sahabat Fadalah ibnu Ubaid radhiyallahu an, beliau mengatakan, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, ya, di dalam masjid, iddakhala rajulun fasalla. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam masjid langsung berdoa. Faqala, orang itu mengatakan, Allahumma ghufirli warhamni, ya Allah ampunilah aku dan kasih sayangilah aku, rahmatilah aku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ajilta ayyuhal musalli, wahai kamu orang yang berdoa, itu kamu tergesa-gesa, ya.
kamu tergesa-gesa dalam berdoa. Maka Rasulullah mengajarkan, idza shallaita, apabila kamu berdoa, faqa'atta, maka kamu duduk, ya, fahmadillaha, maka pujilah Allah, ya, bima huwa ahlu, dengan apa-apa yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, pujian-pujian yang pantas diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shalli alayya, ya, setelah kamu memuji kepada Allah, maka bersolawatlah kepadaku. Tsumma du'uhu, ya, kemudian baru berdoalah, ya. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan seseorang ini, ya, agar dia memulai doanya dengan, ya, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dengan bersolawat, ya, dengan mengucapkan solawat atas Nabi Muhammad SAW, baru kemudian menyampaikan hajatnya kepada Allah, ya, baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam riwayat yang lain Rasul juga menyebutkan, ya, Rasul juga bersabda, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah wassana'i alaihi. Apabila salah seorang di antara kalian hendak berdoa, maka hendaknya dia memulai dengan memuji Allah, ya, dan menyanjungnya. Summal yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaknya dia bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sudah setelah itu, summal yad'u ba'du bima syaa. Kemudian, ya, setelah memuji Allah, setelah bersolawat kepada Rasulullah, maka berdoalah, ya, meminta apa saja yang kamu kehendaki. Dan orang yang telah memulai doanya dengan pujian-pujian kepada Allah, dengan salawat kepada Rasulullah SAW, itu ada jaminan, ya, pasti akan dikabulkan. Ya, masih dalam riwayat At-Tirmidzi dikisahkan bahwa ada seseorang itu, ya, berdoa, ya, orang yang lain, bukan orang yang tadi. Ada orang yang lain itu masuk masjid, dan di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini masuk masjid, ya, setelah duduk maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Fahamidallaha, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memanggil orang tersebut atau mengatakan, memberikan nasihat kepada orang tersebut, ayyuhal musalli, wahai orang yang berdoa, ud'u tujab, ya, berdoalah kamu, maka kamu akan dikabulkan doamu, kamu akan diijabahi. Kanten apa? Kanten tiyang kala wau sampun memuji Allah Subhanahu wa taala, sampun menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian, ya. Setelah itu sudah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Rasulullah mengatakan ud'u tujab, ya, berdoalah kamu, niscaya kamu akan dikabulkan doa-doamu, ya. Adab yang kelima, ya, seperti disampaikan dalam adab yang keempat tadi, disebutkan tentang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka secara khusus, ya, nomor 5, adab yang nomor 5 adalah memulai doa dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum kita meneruskan nomor 5, apa contoh daripada pujian-pujian yang
kita ucapkan sebelum kita berdoa? Ya banyak, ya. Kalau setelah sholat 5 waktu kita mengucapkan, ya, setelah istighfar kita mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabb, ya, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, ya. Mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, dan bacaan yang lainnya. Kemudian setelah itu membaca subhanallah. Ini juga pujian-pujian kepada Allah. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ya. Atau kita membaca pujian-pujian yang lainnya. Kalau kita ingin berdoa, katakan berdoa antara azan dan iqamah. Ini merupakan waktu yang sangat mustajab juga, ya. Waktu yang dikabulkan, waktu yang mustajab, yaitu antara adzan dan iqamah. Maka mungkin kita setelah sholat qobliyah, kemudian kita duduk, ya, kita membaca tahmid, ya, pujian-pujian kepada Allah. Kita membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau kita membaca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Atau kita membaca ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, ya. Atau kita membaca yang lainnya, ya, pujian-pujian yang kita mampu untuk kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita bersolawat, ya, mengucapkan salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, dan ini telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami', bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu du'ain mahjubun hatta tusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Semua doa itu mahjub, ya. Semua doa itu terhalang, ya. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga engkau buka doa itu dengan membaca sholawat, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ringkasnya mungkin kita baca alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian kita berdoa, ya. Kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat, kemudian kita berdoa. Nah, ini. Adapun bacaan salawat, ya, kita baca salawat yang kita mampu. Allahumma shalli ala Muhammad, ya, secara singkat juga bisa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada kita membaca salawat Ibrahimiyah. Ini salawat yang paling sempurna, ya, yaitu yang kita baca dalam salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian kita berdoa, ya. Kita berdoa. Berapa kali salawat? Ya, boleh berkali-kali, ya. Boleh berkali-kali. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kita di pagi hari untuk, ya, setelah sholat subuh
kita bersolawat 10 kali. Nanti setelah sholat asar ya, kita bersolawat lagi 10 kali. Begitu pula ketika kita berdoa, boleh kita mengulang-ulang sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ya. Semakin banyak maka semakin baik. Adapun adab yang keenam, di antara adab-adab berdoa adalah istiqbalul kiblah. Ya. Kita dianjurkan ketika kita berdoa, ya, kita dianjurkan untuk menghadap kiblat. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, beliau mengatakan, lamma kana yaumu badrin nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin. Ketika terjadi perang Badar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada pasukan kaum musyrikin, wahum alfun, yang mana jumlah mereka itu mencapai 1000 orang. Wa ashabuhu 319, sedangkan para sahabatnya hanya berjumlah 319. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini, fastaqbala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-qiblata, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat. Kemudian beliau mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memunajat kepada Rabbnya. Beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma anjisli ma wa'adtani, ya Allah, penuhilah bagiku apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Allahumma ati ma wa'adtani, ya Allah, berikanlah kepadaku apa yang Kau janjikan kepadaku. Allahumma in tuhlik hadhihi isabah min ahli Islam la tu'bad fil ardi, ya Allah, sesungguhnya jika Engkau membinasakan pasukan ini, ya, dari ahli Islam ini, tentu Engkau tidak akan disembah di muka bumi. Karena apa? Karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya baru sedikit jumlahnya. Ya, mereka berjumlah 319. Kalau seandainya mereka itu, ya, hancur, mereka itu binasa, mati semuanya, tentu sudah habis dakwah Islam, ya. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menghadap kiblat, ya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar tersebut, ya. Ya, meskipun tidak semua doa itu kita kemudian menghadap kiblat. Kadang-kadang kita makan, ya, menghadap ke timur. Meja makan kita menghadap ke timur. Kemudian kita berdoa, ya nggak masalah. Cuma dianjurkan saja, ya, kalau bisa menghadap ke kiblat maka menghadap ke kiblat, ya. Jadi memang ada posisi-posisi yang seseorang itu ya mungkin nggak bisa menghadap kiblat. Contoh seperti khatib, ya, khatib Jumat, ketika dia khutbah kemudian berdoa, tentunya menghadap makmum, ya. Tidak dicontohkan menghadap kiblat, ya. Ya. Artinya apa? Pada kondisi-kondisi tertentu yang kita bisa menghadap kiblat, ya, maka kita menghadap kiblat. Kecuali pada kondisi yang tidak memungkinkan, ya, seperti khatib menghadap kepada makmumnya, imam setelah sholat menghadap ke makmumnya, atau mungkin berdoa sambil nyetir mobil jalan ke timur, tentunya kita menghadap ke timur, ya, kita berdoa, ya, itu dianjurkan, ya,
ya, terutama di saat kita di masjid ya, ataupun sholat malam di rumah ya, berdoa dengan doa-doa yang penting ya, maka kita menghadap kiblat ya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan ketika beliau mensyarah hadis ini, hadis yang kita sebutkan tadi, beliau mengatakan fihi istihbabu istiqbalil qiblah fi du'a. Dalam hadis tadi menunjukkan dianjurkannya untuk menghadap kiblat ketika berdoa, wa raf'ul yadaini fi, dan mengangkat kedua tangan saat berdoa. Kemudian adab yang berikutnya, adab berdoa yang berikutnya nomor 7 adalah raf'ul yadaini ya. Di dalam berdoa kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan kita ya. Sebagaimana diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayaruddahuma sifran." Sesungguhnya Rabb kalian, sesungguhnya Tuhan kalian tabaraka wa ta'ala maha malu dan maha mulia. Yastahi min 'abdihi, bahwa Allah itu malu kepada seorang hambanya, idza rafa'a yadayhi ilaihi, apabila seorang hamba tersebut mengangkat kedua tangan memohon berdoa kepadanya, ayaruddahuma sifran, untuk ya ditolak doanya. Jadi Allah malu menolak doanya ya. Allah malu menolak doanya seorang hamba yang telah mengangkat tangannya. Ya, ini menunjukkan apa? Di antara sebab yang bisa menjadikan doa itu mustajab ya, doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang yang berdoa itu posisinya dengan mengangkat tangan ya. Ini merupakan sebab di antara sebab-sebab doa itu mustajab ya. Doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau hamba tadi ketika berdoa ya menjaga adabnya dengan mengangkat kedua tangan. Kita ulangi hadisnya. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun, sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian tabaraka wa ta'ala, yang maha mulia dan maha tinggi. Hayyun karimun adalah zat yang maha pemalu, karimun yang maha mulia. Yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi, ya Allah malu terhadap hambanya apabila seorang hamba tersebut telah mengangkat kedua tangannya memohon berdoa kepadanya, ayaruddahuma sifran, malu untuk ditolak ya. Malu kalau Allah menjadikan kedua tangan tadi hampa, tidak mendapatkan apa-apa ya. Allah malu untuk menolak doanya orang yang telah mengangkat kedua tangannya. Nah, ini hendaknya kita ketika berdoa mengangkat kedua tangan kita. Ini pun tidak semuanya, tidak semua doa kita mengangkat kedua tangan. Contoh seorang khatib yang khutbah Jumat ya, itu ketika berdoa gimana khatib? Cukup mengangkat telunjuknya. Dalam peperangan juga berdoa itu bisa dengan mengangkat telunjuk ke atas ya. Khatib ketika khutbah Jumat mengangkat telunjuknya ke atas ya. Atau juga doa-doa di dalam sholat, doa-doa di dalam sholat nggak ada mengangkat tangan. Seperti doa ketika duduk antara dua sujud,
kita mengatakan Rabbi ghufirli, tetap tangan diletakkan di lutut, ya. Jadi masalah mengangkat tangan ini, ya, tetap kita kembali kepada yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ada tempat-tempat kita mengangkat tangan dan ada tempat-tempat yang kita tidak mengangkat tangan. Seperti setelah kita salam, salat 5 waktu kita setelah salat kita salam, ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita mengucapkan istighfar. Itu tidak dengan mengangkat tangan, ya. Karena Rasulullah demikian. Rasul tidak mengangkat tangan ketika membaca istighfar 3 kali setelah salat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Itu Rasul tidak mengangkat tangan. Ketika Rasul di dalam sholat pun tidak mengangkat tangan, ya. Atau ketika keluar rumah, ya, gimana, angkat tangan, ya. Di tempat-tempat yang kita bisa angkat tangan, katakan kita berdoa mendoakan orang yang akan berangkat safar, ya, akan bepergian jauh, kita berdoa, kita doakan di terminal, nggak apa-apa kita angkat tangan, ya. Kita ucapkan astaudiukallahu dinaka wa amanataka wa khawatim amalika, ya. Aku titipkan, ya, aku titipkan engkau kepada Allah, astaudiukallahu dinaka, agamamu aku titipkan kepada Allah, amanatmu aku titipkan kepada Allah, dan akhir daripada kehidupanmu aku titipkan kepada Allah, ya. Seperti itu kita mendoakan mereka di tengah-tengah, di terminal ataupun di pinggir jalan. Kita boleh, ya, kita dianjurkan mengangkat tangan kita, ya. Kita mendoakan orang di pasar, ya, kita mendoakan, nggak apa kita mengangkat tangan, kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Tetapi di tempat-tempat yang tadi kita sebutkan tidak mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Dan Rasulullah SAW mengajarkan ketika mengangkat tangan itu, ya, telapak tangan hendaknya mengarah ke langit, ya. Telapak tangan hendaknya mengarah ke langit. Jadi telapak tangan ini kan ada perut, ada punggung, ya. Yang punggung yang bawah ini, yang perutnya telapak tangan ini kita hadapkan ke langit. Wa yakunu batinul kaffi ila sama. Dan ketika berdoa hendaknya telapak tangan kita itu, ya, bagian atas ini artinya batnul kaffi, ya. Batinul kaffi yaitu telapak tangan yang ya putih ini, yang putih, ya, gitu kan. Itu menghadap ila sama, menghadap ke langit. Ala sifatit talibil mutadallil, ya, dengan sifat seseorang yang memohon kepada Allah, al-faqir yang butuh kepada Allah, al-muntazir ayyuta yang dia menunggu pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Yasar, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akuffikum." Apabila kalian meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan, ya, dengan bagian perut dari telapak tangan kalian. Artinya bagian perut, bukan ini, maksudnya adalah apa? Bagian dalam, ya, dari telapak tangan ini, ya. Fas'aluhu bi butuni akufikum, ya. Maka mohonlah kepada Allah dengan
bagian dalam ya dari telapak tangan ini. Wala tas'aluhu bi zuhuriha, dan jangan kau memohon dengan belakangnya, mungkin begini ya ataupun begini ya, enggak boleh. Jadi harus begini. Kita tengadahkan ke atas langit ya, yaitu menunjukkan sifat betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Memohon kepada Allah, merengek kepada Allah ya, butuh dan menunggu pemberian. Ya, sebagaimana orang ketika meminta ya dan butuh kepada menunggu pemberian, maka dia akan mengatakan mengangkat tangannya seperti ini ya. Mengangkat tangan seperti ini, disatukan begini. Maka ada pertanyaan, apakah bisa dipisah telapak tangan ini ya, atau dirapatkan, direnggangkan atau dirapatkan? Maka yang benar adalah dirapatkan, dipertemukan antara dua telapak tangan ini, tidak begini ya. Ya ada doa-doa khusus seperti doa doa istisqa gitu kan ya. Tetapi kalau doa-doa yang kita lakukan setelah sholat ataupun doa di rumah dan yang lainnya, maka yang benar adalah dengan menyatukan kedua telapak tangan begini ya. Kemudian kita hadapkan dalamnya ini ke atas. Dan itulah yang sesuai dengan ya sunnah Rasulullah SAW dan yang dianjurkan oleh, yang disampaikan oleh para ulama ya. Jadi tidak ada mereka itu mencontohkan dengan apa, memisah antara telapak tangan begini dipisahkan, tapi yang benar adalah disatukan begini ya, disatukan kemudian dihadapkan ke atas langit dalam bagian dalam dari telapak tangan tersebut. Kemudian ada berikutnya, yaitu di dalam kita berdoa hendaknya kita benar-benar yakin untuk diijabahi oleh Allah. Ya, kita yakin akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati kita benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin pasti dikabulkan. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafidin lahin, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengabulkan sebuah doa yang bersumber dari hati yang lengah dan lalai ya. Tentunya harus benar-benar fokus dalam doanya yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya nomor 9, yaitu hendaknya kita memperbanyak permohonan ya. Kita memperbanyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak yang kita mohon kepada Allah, maka hakikatnya Allah semakin senang kepada perbuatan kita ya. Allah semakin cinta kepada hamba yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang dahulu pernah kita sampaikan ya, ma min muslimin yad'u bi da'watin ya, tidaklah ada seorang muslim yang berdoa dengan sebuah doa yang doanya tidak mengandung dosa, tidak mengandung memutus tali silaturahim, kecuali pasti Allah kabulkan dengan 3 cara. Dengan salah satu di antara 3 cara, pasti Allah akan kabulkan. Allah akan segera kabulkan dengan segera, atau akan Allah ganti dengan pemberian nanti di akhirat,
atau diganti dengan dia dihindarkan dari sebuah musibah yang sepadan dengan permintaannya. Ya. Kemudian ada yang nomor 10, yaitu al-jazmu fihi. Di dalam kita memohon kepada Allah adalah dengan permohonan yang pasti, dengan permohonan yang pasti, sehingga tidak boleh kita mengatakan, ya, Rasulullah pernah menyampaikan, la yaqulanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian itu berdoa dengan mengucapkan Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Ini enggak boleh, ya. Dilarang oleh Rasulullah seperti itu. Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, jangan ditambah dengan in syi'ta, ya. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Tidak ditambahi dengan in syi'ta, jika engkau menghendaki. Atau Allahumma arhamni in syi'ta, enggak boleh. Ya Allah rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Ini enggak boleh. Yang benar adalah liya'zim al-mas'alah, hendaknya kita benar-benar memastikan permintaan kita, ya, bersungguh-sungguh di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih ada beberapa, ya. Berikutnya adalah secara singkat saja, di antara adab pada berdoa adalah hendaknya kita merendahkan diri, kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan optimis, ya. Optimis untuk mendapatkan apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berikutnya, ya, singkat saja, yaitu kita mengulangi doa-doa kita. Jadi kita berdoa itu kita ulangi 3 kali, ya. Jadi kita berdoa itu kita ulangi. Katakan doa memohon rizki, katakan Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini fadlika amman siwak. Itu kita ulangi, ya. Kita ulangi sampai 3 kali. Nah, itu enggak apa-apa, itu dianjurkan. Bahkan Rasulullah SAW juga mencontohkan kita untuk mengulang-ulang satu doa kita baca 3 kali. Nah, gitu. Tapi terakhir, di antara adab berdoa adalah hendaknya kita membersihkan apa yang kita makan dari perkara-perkara yang syubhat, apalagi yang haram, ya. Atau kita membersihkan pakaian kita, jangan sampai pakaian kita ini tercampur dari barang yang haram, ya. Atau minuman kita, atau tempat tinggal kita, jangan sampai makanan, minuman, pakaian kita, tempat tinggal kita, ya, itu ada bagian dari hal-hal tersebut bersumber dari harta yang haram, ya. Karena jika ada barang-barang yang haram yang menempel pada diri kita, yang kita makan, yang kita minum, maka itu bisa menjadi penghalang, ya, seseorang itu doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian terakhir, berdoa yang paling baik adalah berdoa dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan, tidak dikeraskan. Tapi ini insyaallah beberapa adab berdoa yang dapat kita pelajari bersama, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan menjadikan terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.